Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Rahmawati, dosen Departemen Biologi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada sesi 1 kali ini, saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ilmu Gizi. Mata kuliah Ilmu Gizi diberikan pada program studi S1 Biologi dengan kode mata kuliah NBIO-UM 6302. Mata kuliah ini disajikan pada semester gasal dengan jumlah SKS 3 dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Ilmu Gizi digunakan untuk mendukung standar capaian pembelajaran lulusan dalam konstruk SCPL 4, yaitu menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur biologi untuk merancang penyelidikan sebagai usaha memecahkan permasalahan dalam bidang pangan dengan menggunakan aplikasi teknologi sehingga dapat memformulasikan solusi dengan benar dan mengambil keputusan secara tepat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Gizi, terdapat 5 capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan gizi pada masyarakat dan keluarga, sehingga mampu mencegah masalah kekurangan gizi. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis status gizi, kebutuhan gizi, dan menyusun menu sehat untuk individu untuk pencegahan dan perbaikan masalah gizi secara berkelanjutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan menyusun menu gizi seimbang berdasarkan kelompok usia sebagai upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi sesuai target yang disepakati secara internasional. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun menu gizi seimbang sesuai kebutuhan pada kelompok dengan penyakit khusus seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Yang berikutnya, mahasiswa mampu mengolah menu gizi seimbang sesuai dengan kelompok usia dan penyakit khusus. Dari CPMK yang sudah disusun, kemudian dijabarkan menjadi 11 sub CPMK. Selanjutnya, untuk kegiatan micro teaching kali ini akan mendukung sub CPMK pertama atau 1.1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis status gizi, permasalahan gizi pada masyarakat dan keluarga. Materi pokok yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester terbagi menjadi beberapa topik. Topik pertama yaitu tentang masalah gizi dengan deskripsi identifikasi masalah gizi di Indonesia dan secara global. Topik kedua tentang kebutuhan gizi individu dengan beberapa materi yang harus mereka pelajari, diantaranya tentang penilaian status gizi, perhitungan kebutuhan energi individu, dan juga recall energi. Topik ketiga yaitu mempelajari tentang gizi seimbang dengan beberapa materi yang harus dipelajari juga, yaitu konsep dasar gizi seimbang, menyusun menu gizi seimbang, mempelajari dan membaca nutrition fact, serta menggunakan software NutriSurvey. Topik keempat yaitu tentang gizi seimbang sesuai dengan kelompok usia dan pada penyakit khusus. Untuk kajian gizi seimbang meliputi gizi seimbang untuk bayi, untuk balita, anak sekolah, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan beberapa penyakit khusus yang sering ditemui di masyarakat, seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan sebagainya. Untuk mendukung proses belajar mahasiswa dalam 1 semester, model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu problem-based learning, dengan metode pembelajaran dengan ceramah, diskusi, dan juga praktik. Media pembelajaran yang digunakan yaitu Learning Management System dalam sipejar.um.ac.id, kemudian menggunakan slide materi dan juga buku petunjuk praktikum. Referensi yang digunakan meliputi textbook, e-book, kemudian jurnal nasional dan internasional, serta peraturan pemerintah terkait gizi. Ini adalah LMS yang digunakan di UM dengan menggunakan sipejar.um.ac.id dengan materi yang sudah dicantumkan dalam sipejar, kemudian textbook, dan juga pengumpulan materi. Sehingga mahasiswa akan lebih mudah dalam mengakses materi, mengumpulkan tugas, kemudian mengetahui apa yang akan dilakukan berikutnya. Termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester juga dilaksanakan melalui sipejar.um.ac.id.
Untuk evaluasi penilaian meliputi beberapa komponen, di antaranya presentasi dan diskusi, tugas, laporan praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kehadiran. Sehingga dengan total persentase penilaian pada akhir, yaitu tugas sebanyak 20%, praktikum sebanyak 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%, dan kehadiran sebanyak 10%. Pada sesi selanjutnya yaitu micro teaching dengan topik penilaian status gizi. Yang digunakan sebagai parameter dalam mengukur status gizi seseorang. Nah, sekarang mungkin kita akan mulai dulu dengan analisis status gizi. Kenapa sih kok kita harus menganalisis status gizi? Silakan. Kalau ada yang mau berpendapat, kenapa? Ya, silakan. Mungkin untuk mengetahui bagaimana kondisi gizi kita, apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan atau kekurangan atau mungkin kelebihan seperti itu. Ya, untuk mengetahui sebenarnya posisi status gizi kita di mana sih yang nantinya itu akan digunakan untuk memberikan intervensi, ya. Untuk memberikan intervensi. Nah, sekarang mungkin kita akan mulai dulu. Jadi sebenarnya analisis status gizi itu ada banyak. Biasanya kami menyebutkan itu ada yang namanya A, B, C, D, E. Kalau kita mau lengkap, ada yang namanya antropometri, biochemical, clinical, dietary assessment, dan juga environment. Dietary assessment itu seperti yang kemarin belajar di Jakarta, recall energy. Kalau clinical itu seperti riwayat penyakit, ada alergi atau tidak. Kalau environment itu di arah yang di luar tubuh kita. Misalnya, apakah misalnya di sana bersih atau tidak? Apakah banyak asapok atau tidak? Nah, sedangkan yang kita pelajari sekarang adalah antropometri. Apa itu sebenarnya antropometri? Ini merupakan satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur status gizi yang menyatakan atau dinyatakan dengan dimensi dan komposisi tubuh seseorang dengan menggunakan antropometri. Jadi umumnya digunakan untuk mengetahui status gizi individu maupun masyarakat. Selanjutnya, beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur status gizi dalam keadaan sehat, gitu ya, untuk orang-orang yang dalam keadaan sehat dan normal, itu umumnya itu adalah usia itu sebenarnya digunakan sebagai patokan. Kemudian ada tinggi badan atau panjang badan. Kenapa saya bilang atau? Karena panjang badan ini digunakan kalau misalnya dalam keadaan berbaring. Kalau berdiri kita sebutnya tinggi, kalau berbaring disebutnya panjang. Kemudian berat badan, kemudian tebal lemak di bawah kulit, lalu lingkar lengan atas, ini khusus untuk perempuan, dan juga lingkar pinggang dan tinggi, serta komposisi lemak. Nah, untuk tinggi badan atau panjang badan biasanya menggunakan yang namanya microtois atau microtoa. Jadi kalau saudara biasanya lihat alat ukur tinggi badan itu namanya microtois atau microtoa istilahnya. Kemudian untuk berat badan seperti yang sudah kita ketahui menggunakan timbangan. Lalu tebal lemak di bawah kulit ini menggunakan yang namanya skin fold caliper. Ini alatnya, skin fold caliper. Tapi nanti ini tidak kita praktekkan untuk semua. Siapa yang mau saja untuk diukur, gitu ya. Masalahnya untuk menghitung rasio skin fold caliper itu diambil dari lemak subkutan yang ada di lengan dan juga di bagian punggung. Jadi silakan kalau mau mencoba di lengan saja. Jadi memang mungkin kalau misalnya harus menghitung semuanya atau mengukur semuanya itu harus di tempat yang hitam. Selanjutnya lingkar atas bisa menggunakan meteran atau metling atau pitali. Lalu lingkar pinggang dan pinggul menggunakan metling atau meteran. Dan yang terakhir, komposisi lemak tubuh menggunakan bioimpedance analysis.
Gitu ya. Ini nanti timbangannya bisa mendeteksi komposisi lemak saudara sekalian. Tapi memang agak lama karena harus menginput data usia, kemudian berat badan, tinggi badan, sehingga nanti akan dibaca si alat ini oleh komposisi tubuh saudara. Nah, itu untuk antropometri. Terus kemudian, nah ini yang akan kita ukur hari ini. Jadi tidak semua parameter diukur. Yang pokok untuk diukur adalah antropometri ini, lingkar perut. Ini pasti semuanya bisa melakukan. Kemudian lila untuk perempuan dan juga fatness atau komposisi lemak. Ini data yang Anda peroleh nanti silahkan disalin di worksheet yang sudah saudara pakai. Nah, kemudian ada data tambahan, yaitu data biochemical, data hemoglobin, kemudian data glukosa saudara, data asam urat, panas darah, dan juga volume paru. Gitu. Jadi mungkin beberapa sudah saudara kerjakan sehingga kita runningnya akan lebih cepat, gitu ya. Selanjutnya untuk cara pengukuran itu bisa saudara lihat di pijar di bagian petunjuk atau cara pengukuran antropometri. Selanjutnya untuk pengukuran lingkar itu tidak tidak semata-mata diukur lingkar lengannya, jadi harus ada cara khusus untuk mengukur lingkar lengan agar lebih presisi. Jadi yang pertama itu tangan yang akan diukur harus ditanyakan dulu. Biasanya aktivitas menggunakan tangan apa? Kanan atau kiri? Kalau misalnya menggunakan tangan kanan, berarti yang diukur harus lengan kiri. Kalau orangnya kidal, berarti yang diukur adalah tangan kanan. Kenapa? Karena semakin banyak tubuh kita bergerak, maka komposisi otot akan semakin banyak. Sementara tujuan untuk melihat lila itu adalah mengetahui simpanan lemak. Nah, setelah ditanyakan, kemudian baru mulai diukur. Yang pertama, responden diminta untuk melipat tangannya di depan dada atau seperti ini, 90 derajat. Setelah itu diukur panjangnya, jadi panjang mulai dari bahu yang sebelah sini sampai siku, kemudian diukur panjangnya dan ditentukan titik tengahnya. Titik tengah itu yang digunakan untuk mengukur lila. Jadi lingkar lengannya itu ada di titik tengah itu. Jadi walaupun misalnya tinggi badannya sama, belum tentu titik lingkar lengan itu sama. Nah, itu untuk lingkar lengan. Selanjutnya untuk body composition yang berikutnya adalah lingkar perut. Lingkar perut ini kita menggunakan cut off point, yaitu ada beberapa cut off point yang bisa kita ikuti, tetapi mungkin kita bisa mengikuti yang di ASEAN saja. Jadi kalau laki-laki itu batas maksimalnya 90, kalau perempuan batas maksimalnya 80. Lebih dari itu kategorinya sudah biasanya dikatakan obesitas, gitu atau overweight. Kemudian ada lingkar pinggang dan panggung. Ini nanti kita lihat rasionya berapa. Kemudian dari rasio itu dicocokkan dengan cut off point. Ya, ada yang bisa bedakan pinggang dan panggul. Pinggang dan panggul, tahu belanja online? LP itu lingkar pinggang atau lingkar panggul ya? Lingkar pinggang. Ya, nanti silakan dicari mana yang pinggang, mana yang panggul. Lalu setelah rasionya ketemu, silakan dilihat klasifikasinya yang mana. Apakah termasuk obesitas sentral atau tidak. Lalu persentase lemak tubuh ini menggunakan yang Slim-Fold Caliper tadi. Ini adalah contoh penggunaan Slim-Fold Caliper. Mungkin ini saya skip dulu ya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini untuk lingkar perut dulu. Lingkar perut sama dengan lingkar lengan atas harus dicari titik tengahnya dulu. Titik tengahnya itu adalah tulang rusuk bagian bawah dengan tulang panggul bagian paling atas. Diukur, dicari titik tengahnya, dan itu yang digunakan untuk mengukur lingkar perut. Gitu. Nanti silakan diraba sendiri-sendiri, baru temannya yang mengukur gitu ya. Biasanya ada yang misalnya kegedean atau apa.
Baru nanti lingkar perut ini dimasukkan ke cup of point yang tadi itu. Ini adalah lingkar pinggang dan lingkar. Jadi waist ini yang tinggi pinggang bagian atas, kemudian yang panggul itu adalah yang langsing. Kemudian untuk skin fold caliper itu digunakan untuk mengukur lima amplitude. Nah seperti ini. Jadi ini tidak dicubit tapi diambil sedikit, bukan nyubit loh ya ini. Nanti kalau ada yang tutup ini menggunakan skin fold caliper yang manual. Kemudian yang berikutnya ini adalah satu data yang bisa diambil menggunakan di tricep. Kemudian berikutnya ini adalah di belakang punggung di scapula sini. Jadi subscapular skin fold thickness. Nah kemudian baru dihitung komposisinya seperti itu. Nah selanjutnya menggunakan bioimpedance analysis. Ini digunakan untuk mengukur komposisi tubuh dengan mengukur sinyal listrik pada tubuh. Jadi kalau misalnya nanti menimbang dengan ini, kaos kaki harus dilepas. Jadi sinyal listrik itu yang digunakan untuk mengkonversi body fat atau perkiraan persentase lemak di dalam tubuh. Jadi dia mengkonversi sendiri nanti. Nah selanjutnya ini adalah yang portable. Ini yang kecil, biasanya seperti steel gitu ya bentuknya. Kemudian ada juga yang seperti ini tusuk. Nah yang kemudian yang nanti akan kita praktekkan adalah full body. Kayak gini, karena alatnya cuma satu, jadi nanti yang lain misalnya belum menimbang, maka bisa melengkapi data di untuk yang lain juga. Oke, terus kemudian yang terakhir itu ini hasilnya. Kalau ini ada yang lebih canggih lagi dari ini, dia bisa print hasilnya. Ini ada di Evika. Ini ada di tempat gymnya Evika. Nah, itu saja sih mungkin untuk tambahannya sedikit tentang cara pengukuran. Nah nanti bagaimana eksak pengukurannya atau cara pengukuran yang tepat itu kita sambil mengukur sambil sama-sama belajar. Gitu ya, nanti akan kita praktekkan sama-sama. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Hari ini fokusnya untuk melengkapi worksheet yang terkait data untuk praktikum, kemudian untuk aktivitas fisik dan menyusun menu itu dan mengukur BMR itu bisa nanti dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya? Nanti kelas ini akan disetting oleh Nurina mana pos-pos yang akan digunakan. Jadi misalnya di sini untuk gula darah dan seterusnya, kemudian ada tempat respiratori, kemudian ada tempat tensimeter dan seterusnya. Di mana yang kosong terlebih dahulu bisa saudara. Itu saja untuk hari ini. Semoga nanti kita maksimal 5:30 sudah selesai. Maksimal ya. Paling maksimal. Jadi agar tidak terlalu sore. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya silakan. Yang body age nanti di body composition dan dia. Ya. Berat badan, tinggi badan sudah jelas ya. BMI nanti saudara hitung sendiri setelah mengumpulkan data. Kemudian lila untuk perempuan saja, cowok nggak usah. Body fat dan body age dengan dia. Kemudian ada HB, gula darah dan asam urat nanti akan dicek. Kemudian ada tekanan darah, respirasi dan selebihnya silakan saudara isi. Ini silakan nanti mungkin saya jelaskan alat-alat yang ada di dalam ini. Nanti setelah ini kita praktik sama-sama peralatan yang digunakan untuk menilai itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.